Pasal 194 lagi ya, yang kemudian diributkan, ini mau menggulingkan dan segala macam. Ingat seluruh unsurnya mengatakan dengan senjata. Sejak kapan mikrofon ini sebagai senjata? Bukan, pernyataan menggulingkan pemerintahan tanpa konstitusi. Baca aja 194, pasti semua dengan senjata itu. Kalau mau dirunut peristiwa Pak Saiful Mujani dengan baik, Pak Saiman, itu permulaannya adalah dari pernyataan Presiden. Pernyataan? Pernyataan Presiden. Oke. Ketika Presiden menyampaikan, saya itu tahu pengamat-pengamat itu. Saya akan segera tertibkan. Bang Saiful sempat sampaikan itu ke Anda? Enggak, dengar dulu. Pertemuan halal bihalal itu bermula dari adanya nada ancaman dari Presiden terhadap para pengamat. Makanya judulnya adalah halal bihalal pengamat sebelum kemudian ditertibkan, kan gitu ya. Timbul pertanyaan besar, apa makna ditertibkan itu? Karena setelah itu teman kami, sahabat kami disiram air keras. Lalu kita merasa penertiban itu akan seperti ini kah, begitu ya? Yuk kita kumpul. Ingat, walaupun Pak Presiden dalam sebuah dialog menyampaikan akan diproses secara hukum, sampai hari ini tidak satu pun pidato Presiden menunjukkan rasa belasungkawanya terhadap Andre Yunus. Tradisinya Presiden akan menempatkan dirinya untuk menjelaskan kepada seluruh aparat yang ada bahwa dia akan menegakkan proses hukum yang baik. Biasanya tradisinya begitu. Kalau ada kasus-kasus penting. Artinya kasus Andri tidak penting, ini ancaman bagi kami kemerdekaan masyarakat sipil dan kita berkumpul. Diskusinya bicara soal kondisi yang luar biasa. Soal BOP yang melanggar konstitusi, soal ART yang melanggar konstitusi, soal makanan bergizi beracun yang sudah meracuni orang, makanan bergizi gratis sudah meracuni orang dan lain-lain. Itu dibicarakan, ya. Dibicarakan untuk tujuannya menyampaikan kebaikan, ada rasa kekhawatiran. Makanya saya agak terkejut kalau ada alat negara kemudian menyiram air keras kepada warga negaranya sendiri. Tugas alat negara terutama militer adalah dalam bidang pertahanan, teritorial. Yang dilindungi adalah warga negara dari serangan luar. Itu prinsip konstitusionalnya. Sumpah prajurit adalah sumpah konstitusional. Tidak ada yang lebih tinggi daripada konstitusi. Ketika dia jadi presiden, dia bersumpah atas nama konstitusi. Ketika dia jadi prajurit, dia bersumpah isi konstitusi. Kalaulah orang yang bersumpah atas nama konstitusi itu malah memberikan rasa pertakut kepada warga negara sendiri, konstitusi kita, konstitusi yang terluka, tidak ada maknanya. Kertas doang. Besok pagi sobek-sobek konstitusi kita. Kalau kemudian hanya dibaca teks-teksnya tanpa implementasi. Pak Siman tahu enggak, dari perdebatan tadi, banyak pelanggaran konstitusional yang seolah-olah dibela. Pasal 28I, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan menyampaikan pikiran adalah hak azazi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apapun keadaannya. Kita boleh bilang ini mengancam presiden, ini begini, ini begitu. Ini hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukum apa yang lebih tinggi dari itu? Jadi bagi saya, lihat konteks kekecewaan warganya. Ada warga yang terluka, warga negara lain, matanya harus rusak oleh lembaga negara yang menjalankannya. Kejahatan apa yang lebih tinggi dari itu? Kalau kemudian warga negara langsung dituduh makar. Kalau dia aparat negara, kita sebut apa itu? Pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi. Bukankah semua kekuasaan ini dibatasi melalui konstitusi? Ini
alasan kita bernegara ya konstitusi ini. Jadi aneh bagi saya kalau warga negara sedikit diancam dengan makar. Makar itu sendiri kalau baca sejarah kata makar sudah salah makna itu. Beliau guru besar pidana ya. Asal muasalnya itu kan kata anslah, menyerang. Memang Profesor Saiful Mujani menyerang presiden. Makanya kalau diperhatikan delik 191, 192, 193, 194, ini delik-delik pidana konstitusional ya. Satu, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Apa yang diserang? Fisiknya, kemerdekaannya. Nggak terjadi itu. Kalau Kurnia sebagai orang yang dekat dengan presiden tiba-tiba kunci presiden sehingga hilang kemerdekaan itu makar. Pak Saiful tidak melakukannya. Kedua, makar 192, makar untuk memisahkan sebagian wilayah dan atau seluruh wilayah Indonesia. Pasti tidak terjadi. Dan tidak semua diksi dianggap makar ini. Kalau semua diksi dianggap makar wilayah ini, seluruh warung Padang Merdeka kena pasal ini. Jadi perhatikan diksinya, maksud diksinya. Ingat kalau DPR melakukan impeachment, seringkali baca deh proses impeachment, mereka bermaksud menjatuhkan presiden. Nah diksi ini jangan berlebihan dimaknai. Siapa yang berlebihan memaknai diksi ini? Ya, istana. Penelitian Drone Emprit mengatakan kapan ini melonjak peristiwa ini ketika ada seseorang di istana menyampaikan ini pidana makar. Ini ilmiah data nih kalau pakai istilah Kurnia. Jadi sebelumnya adem ayam nih. Begitu ada ucapan itu langsung meningkat. Jadi ada peran negara memperluas diksi-diksi sejuk ini dalam ruang-ruang dialektika akademik menjadi liar. Pasal 193 mengatakan makar terhadap pemerintahan. Apa maksudnya? Kalau kemudian menyusun struktur bernegara, pemerintahan atau sebagiannya dianggap sebagai makar. Dilakukan enggak oleh Profesor Saiful Mujani dengan ini saya menyatakan saya Presiden Republik Indonesia, Ferry Amsari saya angkat jadi menteri. Enggak. Tapi saya mau tanya pada Anda. Tunggu, belum sampai. Sedikit-sedikit aja. Menurut Anda pernyataan Saiful Mujani itu offside nggak? Ya, tuh lain. Offside tidak offside tergantung benderanya. Wasitnya siapa? Menurut Anda? Kalau saya wasitnya tidak. Kenapa? Makanya saya jelaskan. Ini makanya karena tidak saya menjelaskan tidak satu pun terpenuhi unsur. Oke. Sejak kapan tadi Bang Ray menceritakan pengalaman ibu bapak bangsa kita? Bahkan kemudian orang yang sudah melakukan makar dimaafkan. Saya berharap presiden lakukan itu. Kalau memang ada unsurnya terpenuhi. Siapa memaafkan siapa? Salah satunya Presiden Bung Besar, Presiden Soekarno, mengampuni ayahnya Pak Presiden Prabowo. Pasal 194 lagi ya, yang kemudian diributkan, ini mau menggulingkan dan segala macam. Ingat seluruh unsurnya mengatakan dengan senjata. Sejak kapan mikrofon ini sebagai senjata? Bukan, pernyataan menggulingkan pemerintahan tanpa konstitusi. Baca aja 194, pasti semua dengan senjata itu Mas Aiman. Oke, makar iya. Tapi bahwa menggulingkan pemerintahan apakah itu pernyataan offside? Iya, warga negara kecil. Sejak kapan kalau kita orang tua, anak bilang, wah orang tua tidak adil. Anda ngeresponnya gimana? Kan Indonesia ini penganut negara integralistik. Negara sebagai orang tua, warga negara sebagai anak. Ya. Jadi bagi saya aneh saja sikap-sikap berlebihan ini. Nah mari lihat situasi kondisinya. Orang merasa kecewa. Hari ini pesawat asing potensial, ini baru potensi nih, bisa lewat udara kita. Jiwa patriotik apa itu? Apakah patriotik hanya milik presiden, orang-orangnya? Kami juga punya jiwa patriotik kami. Jadi aneh kalau kemudian jiwa patriotik itu milik ini, oleh karena ini warga negara mengancam negara. Nggak bisa begitu, kita sama-sama mencintai negara ini.
Jadi bagi saya banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan diksinya. Kalau saya mau mengatakan diksi makar ini aneh ya. Karena asal katanya kan kata bahasa Arab itu. Kalau pakai ayat Al-Quran itu wa makarallah wa makaru wa makarallah khairul makirin. wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin, betul. Jadi sebaik-baiknya makar itu, Hafizul Quran ini luar biasa. sebaik-baik makar itu adalah Allah, bukan Saiful Mujani. Yang dihukum Saiful Mujani. Itu kata Al-Quran. Jadi bagi saya, semua ini punya konteksnya. Saya meyakini dalam pertemuan itu kalau yang nonton langsung, dengarkan peristiwa ini dari awal sampai akhir, gak ada itu upaya Prof. Saiful Mujani untuk melakukan tindakan anarkis berujung makar. Dia bicara soal kecintaannya kepada Republik. Nilai patriotisme dia sendiri. Yang dia pahami, dia yakini. Jadi aneh kalau kemudian kita melihat ini sebagai sesuatu. Coba tanya Bang Kurniawan, sebagai anggota Partai Gerindra, dia sudah izin Ketua Umum nggak melaporkan ini? Udah kembali, sekarang ada kawannya juga dari relawan Cita Pak Prabowo ya. Oh, gerakan, boleh. Bang, siapa Bang? Erlambang dari Gerakan. Anda juga pelapor juga kan? Betul. Oke. Ya Bang Kurniawan kan Gerindra kan ya? Bukan. Relawan ya? Relawan Gerakan Cinta Prabowo. Gerindra atau bukan? Mungkin Nanti dicek. kalau saya boleh diberi kesempatan. Silakan, boleh. Jadi begini, tema malam ini kan seruan berujung laporan. Nah, yang mendasari Presidium 08 melakukan laporan. Relawan ya Mas saya, Presiden 08 betul, ya? jadi Saya tanyanya beda, Pak Kurniawan anggota Partai Gerindra apa Oke. enggak? Bukan. Intinya itu. bukan. Bukan Anggota partai, Bang. Oh, bukan yang lain. Ya, relawan aja, relawan. Namanya sama. Hah? Namanya sama. Bukan, kalau boleh saya bicara? Kan anggota relawan aja. Dijelaskan dikit, silakan. Jadi begini, dasar yang membuat kami ini yang tergabung dalam Presidium 08 melakukan laporan terhadap apa yang dikatakan oleh Isra Barawi maupun Saiful Mujani itu adalah kami ini Presidium 08 ini terdiri dari 5 relawan Prabowo sejati. Dan tidak ada kaitan ke partai politik? Tidak ada sama sekali. Kami kaitan dengan partai politik bahwa kami berjuang sejak tahun 2014, 19 sampai 2024. Tugas kami memperjuangkan Prabowo menjadi presiden. Pak, saya boleh tanya, kenapa Siap. namanya Presidium, Pak? Itu Karena- struktur negara loh, Pak. Ya, Bapak bisa kena 193, 194 loh. ya ini teman-teman yang mengatakan oke kita kumpul. Karena tafsir saya, presiden itu dalam negara, itu ya Presiden Republik Indonesia. 08 istilahnya. Bapak mengambil istilah presidium sekelompok orang yang menatakan dirinya Presiden 08. Ya, Kalau saya tafsirkan, Bapak melanggar 193, 194 bisa loh. gimana Apa itu dengan artinya? partai yang ada ketua Ya, presidennya? kan merubah struktur Presiden Republik Indonesia. Ini ada yang ngaku Presiden 08 ya? Ya, Presidium itu 08 karena relawan, Bang. relawan. Jangan Jadi terlalu begini. dikait-kaitkan Jadi dengan begini ya. presiden dong. Bukan, saya mau Gimana menjelaskan. dengan Presiden Presidium PKS, itu Pak? adalah perkumpulan Presiden PKS. pimpinan tertinggi, Iya, Bang. iya. Anda ini pakar Presiden hukum PKS tata gitu. negara. Presidium itu adalah pimpinan-pimpinan. Jadi Itu kan gini. nama organisasi. Boleh, Makanya Kesempatan dengarkan saya belum- baik-baik Pak. Presidium semua tahu ada sekelompok orang. Iya, makanya itu. Ada sekelompok Jangan orang kemudian- yang menamakan dirinya sebagai pimpinan. Presiden itu pimpinan. Makanya saya bilang. Tapi itu nama organisasinya mereka. dengar. Makanya. Gini, saya teruskan dulu. Setiap tafsir ya. bisa Kami ini berujung kepada pelaporan lima kalau komunitas. niatnya mau melaporkan. Ya. Kalau semua menyatakan ini niat baik, saya terima niat baik kok. Makanya Pak, saya belum selesai bicara. Jadi Ya, kalau kan ini boleh jatah diberi saya, kesempatan Pak. sampai selesai, Ya, biar memahami. Ini Biar kan jatah paham saya. dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Oke, silakan. Karena Oke, ini siap. jatah saya. Jadi problematikanya soal tafsir. Orang tidak nonton, orang motong-motong, lalu kemudian menafsirkan ini makar. Padahal banyak cara lain yang bisa dilakukan. Kalau Pak Presiden mengatakan bahwa secara konstitusional itu boleh dilakukan, hak untuk menyampaikan pikiran itu hak yang konstitusional. Jadi apa masalahnya? Ini kan ada sekelompok orang di istana ingin membuat situasi ribut saja.
melihat tidak nyaman perbedaan-perbedaan. Orang boleh di DPR untuk menyatakan menjatuhkan presiden dengan mekanismenya. Rakyat yang pemegang daulatan juga punya hak. Orang di istana itu siapa sih menurut Anda, Bung? Ya tadi kan sudah diceritakan kan. Oh, yang Ulta tadi. Drone Emprit itu kan tiba-tiba melonjak cerita makarnya. Ulta Levenia yang. Ya, itu kata drone Emprit. Nah, biar kita clear, maksudnya istana kan banyak. Ya, dengan begitu sebenarnya kalau kita mau merenung ya, Pak Presiden segera mengambil tindakan inisiatif yang lebih baik dari laporan-laporan ini. Oke. Dengan cara? Ya, meminta agar tidak ada proses hukum. Oke. Dia akan ajak Profesor Saiful Mujani diskusi kita. Oke. Apa sebabnya keluar perspektif itu? Saya tanya boleh gak? Apakah Anda mau mencabut laporan demi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Ferry Amsari? Kami sudah sepakat, yang tadi kami katakan Presidium 08 adalah kumpulan dari 5 relawan. Di situ ada Garuda Cinta Prabowo, ada Garuda Stacita Nusantara, ada Garuda Emas, Gardu 08 dan Rampas. Kami ini relawan-relawan yang memang selama ini mengusung Prabowo menjadi presiden. Setelah Prabowo jadi presiden, kami tidak menuntut apa-apa, tapi kami terus melakukan koreksi. Bahkan kalau Bung Aiman ingat berapa kali kami tampil di sini, kami tidak segan-segan keras bahwa Prabowo apabila tidak menjalankan amanat konstitusi, kami akan mencabut dukungan kami. Itu disampaikan oleh Ketua Umum Presidium, Saudara Iwan. Nah, begitu juga saat ini, ya, laporan kami ini karena kami lima relawan ini, ya, punya banyak anggota di setiap provinsi. Ya, ada yang sudah 38 provinsi, ada yang cuma 31 provinsi. Nah, menyikapi keributan tentang adanya seruan daripada Islah Bahrawi dan Saiful Mujani inilah di daerah-daerah ini menanyakan. Kalau tadi memakai analogi Pak Sulaiman Tompo, nah kami di sini juga terkaget. Aduh, ini ternyata di bawah aware seperti ini. Wah, di bawah ini ribut. Sehingga kami berkumpul, pengurus di pusat berkumpul pada hari Minggu menyikapi ributnya teman-teman di daerah. Sehingga sepakat. Oh, teman-teman di daerah sempat ribut ini? Oh iya. Sebelum rame-rame di media sosial? Ya, sempat ribut. Berbarengan? Karena ada di YouTube ya. Oke. Itu rame katanya ini gimana nih? Pada nanya nih di provinsi ini gimana? Gelisah dan seterusnya. Kenapa? Karena ada yang menyatakan di situ Islah Bahrawi Prabowo pikun lah, Prabowo sudah harus di teror itu akan berhenti apabila Prabowo dijatuhkan. Jadi mereka ini orang-orang nggak paham hukum, ya. Mereka ini pengetahuannya standar. Jadi melihat kalimat seperti itu, seseorang, ya, kita tahu dia sayang sama Prabowo, dia cinta Prabowo, tapi ada yang menyakiti, pasti marah. Nah, untuk meredam kemarahan mereka, kami di pusat berkumpul. Ini nggak bisa didiemin, jangan sampai mereka bergerak. Sehingga pada hari Rabu kami kumpul sekaligus halal bihalal. Karena mereka menyatakan acaranya di halal bihalal, kami pun kumpul halal bihalal waktu itu seluruh pengurus-pengurus di DPP kita harus mengambil sikap dengan adanya pernyataan dari Islah Bahrawi dan Saiful Mujani. Sehingga pada waktu itu keluarlah pernyataan bersama, pernyataan sikap dari Presidium 08 yang ingin melaporkan karena ini permintaan juga dari seluruh anggota Dari bawah, oke. dari bawah. Tapi kita itu ada statement, kalau ternyata nanti Presiden kita Prabowo menyatakan cabut laporan, segera kita akan cabut. Oke. Bang, izin bang. Artinya clear ya, Izin, Bang. semua muara permasalahan bisa diselesaikan oleh Pak Presiden. Tinggal pesan yang ingin disampaikan Pak Saiful Mujani dan teman-teman. Itu pesannya baik agar dijalankan dengan tujuan pemerintahan berjalan dengan baik. Itu pokok persoalannya. Aneh bagi saya kalau ini kemudian orang kemudian menyuarakan aspirasi lalu dituduh makar. Di Amerika 8 juta orang demo Presiden Trump, mempertanyakan Trump, bahkan menyatakan saatnya Trump turun. Nggak pernah dikatakan makar. Jadi sikap dari para pendukung juga jangan kemudian merasa itu merepresentasikan penguasa. Karena penguasa punya batasannya. Dan penguasa dalam konteks ini memberikan ruang mestinya kepada publik menyampaikan segala unek-uneknya. Kalau tidak ada orang-orang jujur menyampaikan unek-uneknya seperti Profesor Saiful Mujani, semuanya hanya mendengarkan dan ingin didengarkan soal yang apa Presiden maui. Bagi saya nggak cocok kita bernegara.
Jadi harus ada orang yang memberikan kritik dan presiden harusnya menyenangi orang-orang seperti itu. Mungkin sedikit Pak, ya yang disampaikan oleh Pak Saiful Mujani itu pada saat halal bihalal. Gimana seharusnya dia tidak mengatakan hal-hal yang tentunya tidak pantas. Karena ingat halal bihalal itu seharusnya saling memaafkan ya. Suasananya dong gitu. Jadi, Mas Aiman, disinilah ya karena beliau pengetahuan hukumnya tinggi ya, saya agak rendah ya. Di dalam pasal 28I itu yang dimaksudkan. Saya tidak membahas masalah hukum. Berpikir. Saya menjelaskan kenapa punya laporan. Berpikir itu kemerdekaan Jadi gitu. haknya Kenapa Profesor kami melapor? Saiful Mujani. Bukan karena ada suruhan. Tidak kemudian atau orang ada yang pesanan. menentukan apa Murni isi karena memang halal ingin bihalal, aspirasi orang-orang yang isi mencintai pikiran Prabowo. orang, bagaimana orang berbicara, itu rasa-rasa mengendalikan orang. Jadi kemerdekaan itu letaknya di orang. Kemerdekaan peradilan, kemerdekaan pers, itu ruangnya pers. Kalau kemudian orang menentukan apa isi media, itu tidak merdeka lagi. Begitu juga perspektif orang. Jadi daulat rakyat itu begitu. Bukan daulat presiden, bukan daulat yang lain. Daulat rakyat itu terwakilkan dengan daulat konstitusi. Oke. Justru rakyat 08 yang memang mencintai Prabowo itu tidak suka dengan hal-hal yang dilakukan Saiful Mujani dan Isra Bahrawi. Sekali lagi ya bahwa kami melapor memang atas dasar keinginan dari bawah itu. Bang, saya boleh bertanya nggak poin abang soal mencintai Pak Prabowo? Silakan. Dari mana kita tahu abang lebih mencintai Pak Prabowo daripada Profesor Saiful Mujani? Karena Sebutkan indikatornya. indikatornya, saya melihat ya pertama Prabowo itu berjuang. Enggak bang, bukan Prabowo-nya. Abang mencintai Prabowo itu seberapa besar dibandingkan Profesor Saiful Mujani. Orang tua saya bang dan juga mungkin orang tua lainnya, kalau anaknya dalam ancaman walaupun dia ingin bermain, Saya dia akan tarik. mengatakan yang kami lakukan melapor dulu, itu ini meredam, sekali lagi ya, meredam keinginan dari anggota. Bang, saya bertanya ke barat, abang jawab ke timur, nggak cocok. Pertanyaan saya dari mana kami Oke. tahu abang mencintai Bu Prabowo Ferry, lebih saya banyak mengenal dari kawan-kawan ini. Saya tahu bahwa mereka ini berjuang sejak 2009. Enggak, itu saya kenal. pertanyaannya Mas Sebentar, Iman. sebentar. Tunggu juga. Tapi satu pun hingga saat ini ketika Pak Prabowo Bang presiden, Iman jangan tidak ada. arahkan pertanyaan saya karena hak saya juga menanyakan Oke, ke dia. Saya berusaha untuk menjelaskan. Iya, enggak. Nanti silakan disampaikan bahwa mereka berjuang dari 2009 sampai sekarang dan sekarang Pak Prabowo jadi presiden, tidak ada satupun mereka jadi komisaris. That's not the case ya. Saya mau tanya. Oke, Anda mau menyampaikan? Silakan, sini. Nggak apa nanti silakan dulu, silakan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Dari mana kami tahu abang lebih mencintai Pak Prabowo dibandingkan Pak Saiful Mujani? Ya, kalau Anda bertanya seperti itu, Anda nggak kenal saya, tidak tahu apa aktivitas saya. Begitu juga Bapak tidak kenal Pak Saiful Mujani dan tidak tahu aktivitas. Apa yang dikatakan Pak Mujani itu jelas dan itu tidak disukai oleh anggota kami. Karena Masa bernegara karena orang tidak suka, berpendapat karena orang tidak suka. Nah, memang sekarang begini, jelas di dalam perkataannya dia mengajak